Kalau menurut saya pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang bisa mengintegrasikan antara pendidikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan secara umum. Itu yang efektif. Jadi misalkan kita belajar tentang bab air misalkan ya, babul miyah misalnya. Nah, itu kita juga harus mengajarkan tidak hanya macam-macam air mustakmal, air tohir mutahhir, tetapi juga harus di situ disisipkan pembelajaran air tohir mutahhir itu tidak hanya yang tidak bau, tidak berwarna misalkan gitu, tapi harus dimasukkan unsur-unsur kimiawi di situ. Jadi supaya nanti ada integrasi keilmuan antara ilmu fikih dengan ilmu kimia. Nah, itu nanti akan memantapkan kita untuk selalu menjadi seorang muslim yang mengerti ilmu agama, mengamalkan nilai-nilai agama, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dia juga bisa paham. Mana air yang terkontaminasi, mana air yang mengandung unsur-unsur yang bakteri atau lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi terintegrasi dan kita akan menjadi lebih mantap untuk mempunyai kepribadian muslim yang ditopang oleh ilmu agama dan pengetahuan yang menopang ilmu agama itu. Menurut saya belum seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau pendidikan nasional itu tujuannya kan meningkatkan ketakwaan atau iman dan takwa, dan juga mempunyai kecerdasan secara intelektual. Nah, terkadang pendidikan kita itu lebih mengedepankan unsur-unsur intelektual saja, nilai-nilai ketakwaan, iman dan akhlak mulia ini kurang mendapatkan perhatian. Maka program sekarang pemerintah ingin menggenjot pendidikan karakter. Mau ditingkatkan pendidikan karakter. Ya, dalam istilah kalau dalam Islam ya pendidikan akhlak. Nah, kalau ingin itu menjadi satu antara pendidikan yang bersifat kognitif dengan pendidikan yang karakter, itu adanya di pesantren. Nah, pesantren itu kalau menurut saya merupakan laboratorium yang ideal untuk pembangunan bangsa, untuk pembangunan pendidikan bangsa. Jadi pesantren-pesantren ya, yang belajar ilmu agama di situ mendahulukan akhlak mulia. Nah, kemudian nanti ditopang dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya kognitif, yang mengembangkan intelektualitasnya. Nah, ini bentuk ideal kalau menurut saya. Saya harap semua pendidikan formal yang ada itu harus ada semacam pesantrennya, ada semacam pesantren sehingga terintegrasi antara pendidikan sekolah dengan pesantren, kampus dengan pesantren. Kalau menurut saya kepada para penggiat pendidikan, para guru, para dosen, sebenarnya keberhasilan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh gelar, tidak hanya ditentukan oleh ijazah, tidak hanya ditentukan oleh gedung-gedung mewah, tapi nilai-nilai pendidikan itu yang menentukan adalah keikhlasan seorang pendidik. Keikhlasan seorang pendidik mendidik siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya. Jadi ada unsur ruhaniyah yang perlu diterapkan oleh para pendidik. Jadi jangan semata-mata unsur intelektual saja atau kognitif saja, tapi harus ada unsur spiritualnya. Ya, ada perjuangan-perjuangan rohaninya. Misalkan untuk memajukan siswa-siswinya atau mahasiswa dan mahasiswinya, itu seorang pendidik, guru dan dosen harus ada tirakatnya, harus ada mujahadahnya. Nah, itu baru kemudian menjadi para pendidik-pendidik yang bagus. Kalau hanya pendidik ngajar yang sifatnya kognitif saja, ya hanya nanti bisa mengembangkan otaknya saja, hati dan rohaninya nggak berkembang. Itu ya harapan saya. Kan sekarang ini banyak guru-guru yang kehilangan nilai-nilai keikhlasan, dosen juga kehilangan nilai-nilai keikhlasan. Padahal keikhlasan itu
justru hal yang terpenting dalam pendidikan. Kira gitu.